Kembali bersama dengan saya, Dr. Andrew Betlen, dalam podcast kita Bing Hukum, Bisnis Melek Hukum. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan kepahitan dan PKPU. Walaupun memang di dalam konteks pada podcast kita hari ini, kita akan lebih jauh membahas apa itu PKPU. Kenapa kita bahas PKPU? Karena banyak sekali pengusaha yang sangat ketakutan ketika harus berhadapan dengan PKPU. Apakah benar semenyeramkan itu? Saya dari Kadin DKI Jakarta, bidang hukum akan membahas lebih jauh bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Igor Njana. Halo, selamat datang. Halo, selamat pagi. Ya, saya panggil abang aja ya. Boleh, Pak. Bang Igor, ini kita bicara terkait dengan PKPU ini, Bang Igor ya. Dan banyak paradigma negatif terkait dengan PKPU. Ya, PKPU ini apakah sebenarnya menakutkan itu? Ya. Dan kita coba pengen tahu dan dengar kan Bapak juga sebagai kurator ya. Boleh diceritakan Bang Igor? Oke, baik. Jadi begini, PKPU ini adalah salah satu upaya hukum ya, salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kreditur maupun debitur dalam menyelesaikan masalah dia, terutama untuk utang piutang ya. Jadi kalau disampaikan mengerikan atau tidak, yang namanya fasilitas pasti bisa ditempuh. Nah, PKPU dan kepahitan ini menurut saya sangat mudah dilakukan ketimbang harus menggugat secara perdataan yang memakan waktu bisa lama ya. Pertama, banding, kasasi, tidak kunjung usai. Nah, PKPU ini dapat dilalui permohonannya aja hanya 20 hari. Ya kan? Dari 20 hari aja sudah bisa kita menentukan apakah bisa dilakukan restrukturisasi atau tidak, karena ada namanya PKPU sementara. Di situ kita bisa langsung bertemu dengan para kreditur ya, dengan para debitur bertemu, ditunjuklah ada pengurus di situ, ada yang menengahi, dan tidak makan waktu lama, bisa langsung ke arah homologasi. Oke. Mungkin sebelum lebih jauh gini ya. Bang Igor, para pendengar kita ingin tahu juga terkait dengan PKPU. PKPU itu kan penundaan kewajiban membayar hutang. Ya. Mindset para pengusaha, orang di PKPU wah bakal pahit nih, bakal susah nih perusahaannya, apa benar begitu ya? Tidak. Oh enggak gitu. Tidak. Justru kita melakukan upaya hukum ini, upaya PKPU ini agar kita bisa melanggengkan usaha kita. Melanggengkan usaha? Iya, jadi usaha kita tidak stuck. Bahkan apabila ada jaminan yang sudah terlanjur menyangkut di separatis, misalnya contohnya bank gitu ya, itu bisa kita tangguhkan sementara. Karena si pengurus semuanya kewenangan. Sebelum kita masuk di dalam konteks pengurus gitu, mungkin pemirsa juga ingin dengar gitu ya. Podcast kita yang mendengar ini kan mayoritas kan warga dunia bisnis ya, pengusaha ya, warga pengusaha atau dunia bisnis ya, dan mungkin mereka nggak begitu paham apa itu pengurus dan sebagainya. Jadi mungkin kita butuh gambaran yang lebih jernih. Karena di bayangan kita, wah misalnya nih perusahaannya si A kena PKPU, negatif banget tuh. Iya betul. Ya. Ini PKPU ini biasanya timbul karena apa sih? Mungkin itu dulu kita mulai dari situ dulu. Oke ya, gini. Sorry. Jadi ini yang melihat kita ini kebanyakan para pengusaha. Jadi para pengusaha ini akan pernah mengalami sebagai orang yang berhutang atau yang dihutangi kan gitu. Oke. Pada saat dia lagi berhutang, berarti dia dinyatakan sebagai debitur kan gitu. Kalau yang dihutangin sebagai kreditur. Nah, pada saat Anda sebagai debitur nih, sekarang posisi sebagai debitur, berarti kan Anda sedang berhutang. Anda ada ketakutan, waduh gimana nih kalau misalnya utang saya nggak dibayar, jaminan saya hilang, atau bisnis saya bangkrut, terburuknya kan seperti itu. Dengan melakukan upaya PKPU ini, si debitur dapat terselamatkan. Oh gitu, ini menarik ya. Karena pandangan masyarakat umum ketika kita anggap ada satu apartemen yang cukup terkenal ya di daerah Jakarta Pusat, PKPU seolah-olah wah semua akan kehilangan hak nih, semua akan mengalami kekacauan dalam dunia bisnis nih. Betul. Ini yang
mungkin nggak semua orang paham ya, Bang Igor ya. Jadi Ya. kita coba lihat, menurut Bang Igor, kenapa sih orang bisa kena PKPU biasanya gitu dulu? Ya. Atau tadi dikatakan bisa pribadi atau dimohonkan kan gitu Iya, ya. betul. Nah itu sebenarnya kenapa? Itu mungkin alasannya itu dulu yang Oke, kita pengen tahu. kalau orang atau subjek hukum kan dua ya, orang atau badan hukum. Ternyata saya kena PKPU nih gitu. Itu Ya, berasal dimohonkan ya. Oke. ya berasal dari adanya utang piutang. Oke, adanya utang piutang. Dari utang piutang itu yang bisa memohonkan PKPU itu dua. Bisa Oke. debiturnya sendiri, bisa krediturnya Oh, sendiri. bisa volunteer. Bisa Oke, volunteer. bisa volunteer, bisa mengajukan sendiri ya. Betul. Iya. Hasilnya dia dinyatakan statusnya sebagai PKPU. Oh, kalau dikabulkan diputus PKPU. Nah, Oke. kalau sudah PKPU seperti itu, berarti sudah dinyatakan bahwa utangnya dapat ditagih, ya, sudah jatuh tempo, gitu ya. Jadi setelah itu jangan khawatir. Oh, jangan khawatir. bukannya tiba-tiba jadi bangkrut ya, Bang? Tidak. Oh, enggak. Justru jangan khawatir. Di situ nanti akan dipertemukan dengan para kreditur. Kalau si debitur ya, Ya. kalau debitur nih yang lagi berkeluh kesah, nanti di situ akan dipertemukan dengan para kreditur. Itu kapan, Bang? Pada saat lagi di Setelah PKPU. persidangan? Maksudnya pada saat putus PKPU baru ada proses namanya rapat kreditur ya? Sebenarnya pada saat permohonan pun kan para kreditur diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing sebenarnya. Pemohonnya Jadi, ya? okay. Dalam waktu 20 hari itu mereka pastilah menjalin komunikasi. Iya. Ada yang saya punya utang segini nih, saya punya utang segini nih. Biasanya ada juga upaya-upaya penyelesaian. Tapi kalau tidak terpenuhi di dalam 20 hari itu dinyatakanlah PKPU sementara. Nah setelah itu kreditur akan mendekat kepada pengurus yang ditunjuk. Nanti di dalam putusan PKPU itu ditunjuk pengurusnya siapa. Nah nanti kreditur dia mendaftarkan tagihannya. Nah di situ ketemu tuh debitur ketemu lagi nih nanti. Iya. Debitur ketemu, ada pengurus, ada si kreditur yang diutangin. Nah setelah itu ada proses voting. Nah, proses voting ini nanti ada bentuk penawaran dari debitur. Debitur nanti akan dibantu oleh pengurus ya untuk membuat semacam rencana perdamaian ini seperti apa sih gitu. Jadi saran saya nih sebagai praktisi ya, Anda sebagai pengusaha yang lagi berhutang, Anda harus jago-jago memberikan penawaran yang sangat baik kepada kreditur. Karena jujur aja Anda bisa terselamatkan yang tadi saya sampaikan tadi itu dengan adanya Anda bersepakat dengan kreditur itu sendiri. Baik. Ini sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian terkait dengan restrukturisasi, Bang ya, mungkin kita masyarakat hukum itu pengen tahu. Ya. Jadi orang itu kalau perusahaan itu kalau dia punya hutang gitu ya, ada 2 hutang lebih tadi Abang bilang ya. Dan salah satunya jatuh tempo itu bisa dimohonkan PKPU atau palit ya, bisa dimohonkan ya. Dan ketika dimohonkan, kalau hakim menganggap oh ya terpenuhi ya, syaratnya terpenuhi, akhirnya diputus PKPU. Oh betul, itu ya Bang ya. 40 hari ya. Nah, gimana sih Bang pengusaha pada saat diputus PKPU? Apa yang harus dilakukan itu pada saat itu? Apakah dia mengalami ketakutan atau justru oh ini satu hal yang baik supaya hutang itu tidak ditagih secara sporadis, tapi satu pintu ya melalui mekanisme PKPU ini ya Bang ya. Justru dengan adanya putusan PKPU sebenarnya ada first step to be safe, ya karena ternyata utang Anda valid, gitu ya, dan di situ sudah ditunjuk pengurus untuk berusaha mendamaikan. Oke, jadi pada saat diputus PKPU nanti ada pihak ketiga yang ditunjuk ya. Betul, ditunjuk oleh siapa Bang? Pengadilan. Oh pengadilan yang menunjuk itu. Hakim pemutus namanya. Hakim pemutus akan menunjuk adanya pengurus ya Bang ya. Dan pada saat itu prosesnya pengurus ini panggil para kreditur ya. Iya betul. Jadi nanti. Jadi nggak sporadis lagi ya? Nggak. Misalnya bagian ya. Nggak. Tapi justru akan menjadi bahaya jika Anda tidak dinyatakan sebagai PKPU. Jadi Anda masih bergelut dengan jaminan Anda yang akan ditarik oleh bank sewaktu-waktu gitu ya, dan proses pidana lainnya gitu ya. Justru bahkan PKPU ini
bisa meniadakan semua atau menghold sementara proses seperti itu. Oh, prosesnya jadi Ya, tertunda. jadi Anda setelah PKPU itu nggak usah deg-degan, nggak usah gugup, Anda langsung buat penawaran sebaik mungkin. Anda harus realistis mungkin, jangan mengada-ngada. Sampaikan kepada kreditur, Pak, Bu, tenang aja, utang Anda akan kami selesaikan. Oh, itu yang kita akan dengan proposal perdamaian ya Bang? Ya, jadi dari awal setelah ada PKPU jangan berpikir, aduh, saya diputus PKPU nih, saya mau bangkrut nih, enggak. Anda harus sudah mulai menyiapkan agar si kreditur ini sepakat untuk merestrukturisasi, ya kan, untuk menangani utangnya Anda gitu. Jadi dengan adanya kesepakatan itu berarti nanti kalau kayak bank kan separatis tuh, dia udah sibuk nih sebelum PKPU mau ngelelang mau apa, dengan sepakat berarti ya udah oke. Berarti kita nanti ngikutin namanya homologasi ya, namanya perjanjian homologasi. Dari situ sudah mengikuti. Jadi proses lelang itu ditunda. Oh, jadi kalau terjadi perdamaian disahkan tuh yang kita kenal dengan homologasi ya. Jadi ketika terjadi namanya homologasi itu perjanjian perdamaian yang disepakati antara kreditur dan kreditur. Dan disahkan oleh pengadilan di situ homologasi. Betul. Dan pada saat itu berarti orang nggak bisa lagi sih secara sporadis sih Bang ya? Iya dong. Jadi dasarnya itu proposal ya? Harusnya ruangan, mereka kreditur harus melalui ruang itu. Oke, berarti gini, ini kalau saya salah tolong diluruskan ya Bang Igor ya. Artinya ketika kita sebagai pengusaha ya, wah mungkin situasinya nggak selalu baik ya. Ada mungkin ada 10, 15, 20 kreditur gitu ya Bang ya. Jadi mungkin di antara 15 atau 20 atau banyak itu ada dua yang memohonkan. Mau dimohonkan PKPU. Pada saat dia dimohonkan PKPU, misalnya terbukti memang satunya jatuh tempo, satunya ada utang tapi nggak dibayar-bayar gitu ya. Akhirnya diputus sama majelis, benar ya Bang ya. Dan pada saat terjadi putusan perusahaan itu dalam status PKPU, baik itu sementara dan tetap tadi Abang bilang ya. Kalau sementara berapa lama Bang? 45 hari. 45 hari ya, tetapnya 270 hari ya. 270 yang include yang pertama. Jadi selama masa itu adalah waktu di mana namanya debitur memberikan proposal ya Bang ya pada para kreditur. Waktu masih bisa bernafas. Iya. Jadi pada saat itu kejadian tadi, wah ini udah situasinya udah chaos nih, putus. Tapi dengan adanya putusan itu, debitur itu akhirnya punya kesempatan. Kalau saya nanti coba tangkap Abang ya. Dia punya kesempatan untuk namanya tadi mengajukan proposal perdamaian kepada seluruh kreditur yang mendaftarkan tagihan. Yang mendaftarkan tagihannya kepada pengurus ya. Dan akhirnya pembayarannya pun jadi lebih terstruktur. Wah itu menguntungkan perusahaan ya. Justru pada saat waktu PKPU sementara itu diputus, pengurus ditunjuk itu dia langsung bersurat kabar. Jadi mereka memberitahukan kepada seluruh kreditur nih yang diutangin sama debitur nih segera tagih. Jadi ada pengelompokan dan ada ruang resmi yang dilakukan oleh dalam hal ini pengadilan gitu ya, agar semuanya bisa dapat satu arah di restruktur. Oh, di restruktur. Jadi debitur itu tidak terpecah-pecah, oh yang ini bisa beres, yang di sana nggak daftar nih, pusing nih gitu kan. Nah nanti dia bisa bilang, Anda kalau misalnya punya utang, silakan daftar tagihannya ke pengurusnya, ada tuh. Di situ nanti dikelompokkan di dalam proposal perdamaian. Kita biasanya ngomongnya prodam lah gitu ya. Dikategorikan kreditur A, kreditur B. Ini bukan masalah preferensi, separatis dan konkuren bukan, tapi dikategorikan klasifikasi A, B, C, D itu berdasarkan pengelompokan rentang waktu ya. Misalnya mau ada yang saya selesaikan 3 bulan, kan biasanya sesuai dengan kemampuan debitur kan. Tapi debitur juga tidak dipaksa. Debitur nggak dipaksa sama kreditur. Kamu jangan segitu dong, tidak dipaksa. Tapi debitur harus menyadari kalau homologasi tidak terjadi, Anda akan pahit. Itu risikonya ya. Makanya Anda harus sebaik mungkin, serealistis mungkin, karena kreditur itu bisa ngecek juga asetnya Anda apa aja, terus stok barangnya Anda, misalnya Anda supplier masih ada apa tidak. Pokoknya going concern-nya itu kira-kira masih possible nggak sih kalau misalnya kita sepakat. Nah, jadi harus belak-belakan aja sama kreditur. Itu menarik Bang. Jadi artinya saya bisa tarik kesimpulan. Kalau satu perusahaan dimohonkan PKPU dan tanda kutip sebenarnya perusahaannya memang ya
mengalami struggle, kan nggak mungkin dimohonkan ya, kita ada utang yang nggak kebayar gitu ya, Pasti. gitu ya. Tapi dengan adanya putusan PKPU itu, dia menjadi memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali perusahaan ya, Pak. Betul. Jika dia tidak kena status insolven ya. Ya, ya. Artinya pada saat itu Kalau masih semangat, oke. iya, iya. Artinya pada saat itu perusahaan tuh masih berjalan gitu ya. Cuma Iya. mungkin kasnya aja agak mandek atau bermasalah sedikit ya. Jadi makanya pada saat diputus PKPU itu, Anda tetap masih bisa melangsungkan pekerjaan Anda, usaha Anda Seperti biasa. seperti biasa, tapi Oke. Anda mulai ada 2 fokus nih. Hmm. Satu fokus menjalankan usaha Anda, satu fokus lagi menghandle utang Anda yang Oke. sudah tersistematis. Oh, jadi lebih terstruktur ya? Iya dong. Iya, 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 iya. Karena nanti perjanjian perdamaian yang disepakati oleh kreditor dan Anda ya selaku debitur gitu sudah pasti itu sesuai dengan kemampuan Anda. Ah, iya benar. Jadi ini kalau saya boleh tangkap ya Bang ya. Jadi di dalam situasinya kalau satu perusahaan dibongkar PKPU akhirnya putus gitu kan, ya pada saat diputus PKPU masuk dalam 45 hari ataupun 270 hari sementara tetap, di situ perusahaan itu punya kewajiban kan gitu ya. betul. Untuk apa? Salah satunya kalau dia nggak mau insolven atau pahit, ya dia ngajuin namanya proposal perdamaian. Iya dong. Dan tadi dari Sesuai diskusi kemampuan tadi, ya. ya dari diskusi tadi kita melihat bahwa ya proposal perdamaian itu harus rasional ya Bang, ya. Harus sesuai kemampuan ya. Jangan Supaya- seolah-olah dia sanggup gitu Padahal ya. enggak. Padahal enggak. Oh ya, jadi Karena kalau nanti ada pembatalan homologasi loh. oke, jadi Nah, kalau awas itu tuh. misalnya Nah. utangnya 100 miliar, dia bayar mampunya sanggupan 1 miliar per bulan, ya 1 miliar aja gitu ya. Jangan dicoba-coba untuk menjadi 2 atau 3 gitu ya Bang ya. betul. Dan yang berikutnya adalah tadi ini tolak ukurnya proposal ini tuh harus disetujuin siapa sih Bang? Masalah kayak kami ya, debitur misalnya, debitur ingin, oh kok punya bayar 1 miliar gitu. Nah yang melihat atau menerima pembayaran ini, bukan lebih tepatnya yang menerima proposal ini siapa sih Bang? Yang paling utama adalah kreditur. Oh kreditur, Paling dimontar utama. dalam rapat kreditur. Betul. Tapi karena kita ada wasit, ya namanya pengurus, Mhm. dan juga ada kewenangan dari peradilan namanya hakim pengawas. Oke. Maka mereka pun harus ada persetujuan. Tapi biasanya mereka mempersetujukan hanya administrasinya lah gitu ya. Mereka bisa setuju sepakat tanda tangan apabila krediturnya oke. Kalau krediturnya belum oke ya apa yang dilakukan kan gitu, bahkan bisa berakhir pahit gitu. Oh iya, bisa berakhir. Kalau misalnya, berarti di sini saya bisa tangkap bahwa kalau kreditur nggak setuju itu insolven jadinya Bang ya? Iya, jadi insolven itu sebenarnya bisa dari tahap awal pada saat dia diputus PKPU. Tadi saya bilang, kalau Anda masih semangat, ya Anda akan bisa terselamatkan. Oke. Tapi kalau Anda udah nggak semangat, contoh, Pak, gimana proposal perdamaiannya? Anda udah buat belum? Aduh, saya malas. Itulah udah dinyatakan insolven. Oke. Jadi Malah dengan ya, Anda sama. malas, dengan Anda udah hopeless, itu udah bisa dinyatakan insolven. Dan itu berbahaya. Justru saya nih sebagai praktisi memberikan pencerahan lah ya, pencerahan, mudah-mudahan cerah gitu ya. Setelah diputus PKPU jangan takut, justru itu first step to be safe. Jadi nggak ada pemikiran setelah itu, aduh saya langsung terpuruk, nggak Pak. Di situ nanti ada namanya pengurus, satu pengurus dan kuasa hukum Anda ya. Anda bisa langsung dibantu untuk menyusun proposal perdamaian yang baik. Anda kasihnya aja semuanya kan? Ya. Anda kasih semua sama si pengurus, Anda kasih semua sama kuasa hukum gitu ya. Cash flow, laporan keuangan, laporan aset, rencana Anda usaha ke depan. Anda mempunyai potensi apa? Potensi tidak selalu baik. Yang jelek juga kasih tahu. Karena dengan kejujuran itu, proposal perdamaian akan menjadi semakin baik. Karena kreditur tidak bisa dibohongin. Iya. Gitu ya. Nah, jadi Anda harus semangat, jangan kena sampai status insolven. Iya. Jadi ini menarik tadi Bang. Jadi ketika kita sudah diputus PKPU di dalam satu proposal, tadi sudah dibagi golongannya ya, dan disampaikan oleh Bang Igor. Ya, jadi pembayaran itu pun sudah disesuaikan dengan kemampuannya. Ya. Itu yang menyelamatkan dia. Jadi teman-teman pengusaha ya, terutama di Kadin DKI Jakarta, kita melihat bahwa mungkin
banyak berpikir wah PKPU bisa bikin kita bangkrut. Nggak begitu ternyata ya, nggak begitu ya. Dan di sini juga ada satu hal yang menarik yang disampaikan Bang Igor, bahwa di dalam konteks PKPU itu justru restrukturisasi yang menyeluruh. Iya betul. Ini yang bisa saya simpulkan ya. Iya, seluruh kreditur malah. Oh, seluruh kreditur ya. Iya, bahkan yang diutangin bisa ngumpul semua gitu. Ya artinya bisa saya ketahui bahwa keberadaan PKPU ini ya artinya adalah satu hal yang positif sebenarnya. Positif. Kenapa? Karena pengusaha kan masih berutang nih Bang ya. Kita Iya. harus terang aja ya. Iya. Cuma di dalam perjalanan bisnis mungkin ada permasalahan gitu ya, satu dan lain sebagainya, kita nggak tahu terlalu banyak faktor di sana. Iya, iya. Gitu. Kan yang kita dibantu kan sebenarnya dari lembaga pembiayaan Iya, ya. iya. Untuk semakin upgrade usaha kita pasti dengan lembaga pembiayaan, dan kita juga harus berhutang. Nah, pada saat ini tidak dikelola dengan benar, maka ada orang yang melakukan upaya PKPU itu wajar. Wajar. Nggak usah disalahin kreditur kok PKPU sih, enggak juga. Bahkan sampai dikena status PKPU juga justru itu membantu Anda. Bantu kita. Bang, ini saya ada pertanyaan, mungkin saya penasaran juga ya dengan konteks kaitan dan PKPU ya, Bang Igor ya. Bang Igor ada pengalaman nggak terkait PKPU yang sukses atau bagaimana? Mungkin bisa di-share kepada kita supaya pemirsa kita bisa mendengar dan jadi ada insight, nggak terlalu ketakutan atau punya fearness berlebihan terkait dengan situasi PKPU. Betul. Jadi gini, saya pernah sebagai kuasa hukum pemohon, sebagai volunteer pernah, sebagai sebagai kreditur pernah. Okay. Dan saya juga pernah ditunjuk sebagai pengurus juga pernah, gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau saya sampaikan di sini, saya mewakili siapa kayaknya kurang etis karena masih berproses. Ya. Tapi yang pasti pada saat saya sebagai pemohon, di situ kadangkala kita dipertemukan langsung dengan lawan kita. Kalau misalnya kita sebagai kuasa hukum debitur ketemu langsung nih sama kreditur, langsung ditanyakan, Bapak udahlah Pak, daripada kita yang nanti ada PKPU, ada segala macam ribet sana sini, Bapak gini aja deh, Bapak punya utang berapa, sanggupnya berapa. Ada yang selesai pada saat permohonan, ada juga selesai pada saat PKPU sementara 45 hari itu benar-benar dipergunakan, akhirnya voting dan realistis proposal perdamaiannya disepakati. Nah, itu udah oke tuh. Nah, tinggal nanti kita komitmen, justru cash flow Anda terjaga sebagai debitur nih. Jadi Anda udah punya rencana, saya akan mengeluarkan per bulannya berapa, itu udah baik untuk udah terukur ya. Dan pada saat saya sebagai pengurus juga, di pengurus itu saya berhasil mendamaikan para pihak ya dengan menyajikan proposal perdamaian dari debitur dan kreditur. Kita bantu fasilitasi komunikasi, gimana kita kasih opsi, kita adakan pertemuan, kita kasih ruang untuk quorum seperti apa. Jadi di situ fleksibilitas juga dipegang teguh, karena kalau misalnya kita terlalu saklek, kreditur dan debitur tidak akan bisa membuat semacam penawaran naik turun, gitu ya. Nah, jadi pengurus lah yang nanti menjadi wasit, yang membantu ya. Kreditur bersabar, nggak jarang juga kreditur marah-marah di ruang persidangan, gitu ya. Nanti kita sebagai wasit kita berusaha redam, dari debitur yang nanti kita berusaha pahami, itu terjadi. Dan pengusaha ada yang selesai. Utangnya selesai, usahanya jalan. Tapi ada juga pengusaha yang tidak sanggup untuk memenuhi si kreditur dan akhirnya tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi komunikasi, akhirnya pilot juga. Nah, tetapi di pilot juga masih jangan khawatir. Kalau kita dinyatakan sebagai pilot, karena ada namanya going concern. Going concern itu kita menyerahkan semua kepada kurator agar menjalankan usaha kita. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan utang-utang para si kreditur ini, tapi usahanya masih jalan. Gitu. Nah, jadi upaya ini apabila sudah masuk ke PKPU dan ke PLN, jangan sampai bawa ibu-ibu deg-degan. Ini tadi kita dari tadi membicarakan tentang debitur nih, Bang. Kita sekarang membicarakan kalau bagi kreditur. Ya kan, tadi kan debitur nih, debitur kan deg-degan nih, saya kena status PKPU, waduh saya mau bangkrut nih. Enggak. Sekarang kalau menjadi kreditur,
kreditur juga jangan khawatir kalau misalnya Anda punya utang, ya kan? Karena PKPU ini sistemnya cepat. Cepet ya. 20 hari Anda mengajukan. Karena begini, ini pengalaman saya. Saya sebagai lawyer juga. Kalau Anda melalui perdata itu saya mengalami kita hanya menang di atas kertas. Pada saat sudah diputus betul bahwa Anda berhutang, pengadilan menyuruh debitur suruh bayar. Tapi kalau debitur nggak punya uang bagaimana? Sedangkan kita mengalami sampai kasasi. Udah waktu yang lama ya, bisa 3-4 tahun ya Bang ya. Iya kan? Iya. Nah, tapi hasilnya menang di atas kertas. Kalau PKPU ini dengan 20 hari kita sudah bisa mengetahui kemampuan si debitur. Kita tanya sama dia gimana, udah bisa mengetahui bisa apa tidak, insolven apa tidak, dengan waktu cukup relatif lebih singkat. Oh, ada kepastian di sana. Kepastian. Tapi memang ada sedikit challenge ya sebagai kreditur untuk yang melakukan upaya PKPU, yaitu Anda harus mencari satu kreditur lagi. Jadi kan di Undang-Undang 37 2004 itu harus wajib ya untuk 2 kreditur minimal. Nah, setelah itu juga utangnya Anda harus dinyatakan sebagai sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kalau misalnya Anda berkata saya punya utang tapi Anda belum somasi, nah harus somasi dulu gitu. Tapi pokoknya sebagai debitur, sebagai kreditur yang berhutang dan yang diutangi jangan khawatir. Bang, nanti sebelum masuk lagi ke dalam konten ini ya, saya menarik nih, nama Abang Igor Renjana SHMA CPCD. Ini dari kemarin soalnya Bang, narasumber kita di BIM Hukum ini belakangan CPCD semua. Ini mungkin Abang bisa cerita CPCD ini apa sih? Ya, CPCD ini kan Certified Professional Contract Drafter. Jadi CPCD ini di dalamnya kita berusaha memberikan sebagai konsultan kita memberikan suatu masukan kepada yang membuat kontrak, yang mau merancang kontrak, agar melalui unsur-unsur yang harus ada di dalam kontrak itu agar mempersempit celah timbulnya pembatalan kontrak, diserang balik, gitu ya. Salah satunya mungkin kita wajib harus ada adendum. Nah, itu kan betul-betul ruang gitu ya. Nah, konsultan profesional kontrak drafter ini kita sebagai profesional sudah mengalami pelatihan ya dengan orang yang capable ya mengajar kita dan akhirnya kita lulus sehingga kita mendapatkan gelar ini. Ini nggak ecek-ecek nih. Jadi menurut Bang Igor kita dan ini dipakai juga untuk homologasi ya. Dipakai juga nih. Itu kenapa tadi saya pikir kenapa banyak sekali narasumber kita bahas CPCD ini kan kita juga pengen tahu gitu ya. Dan menurut Abang ini berguna nggak sih untuk para praktisi ataupun mungkin pengusaha butuh nggak sih sebenarnya? Nah, ini kan kita lagi ngomongin soal PKPU. Ya kan? Sekarang pengusaha yang sedang bergelut dengan PKPU ini khususnya debitur yang tadi saya sampaikan mau selamatkan gitu. Nanti ada bentuk proposal perdamaian. Nah, proposal perdamaian ini adalah langkah menuju kontrak, gitu ya. Di langkah menuju kontrak tidak hanya Anda mempunyai potensi apa untuk membujuk si kreditur supaya sepakat, bukan. Tapi Anda di dalam kontrak itu harus memenuhi semua unsur-unsur kontrak yang baik dan yang benar. Jangan sampai Anda dikatakan sebagai pembuat kontrak yang tidak baik. Nah, makanya kami sebagai konsultan hadir untuk itu. Jadi nanti kita sampaikan bahwa kontrak itu harus memenuhi unsur-unsur asas kebebasan berkontrak dengan baik. Nanti ada ruang untuk itu. Nanti di situ legal standingnya jelas, ada memenuhi persyaratan-persyaratan perikatan gitu ya. Nah, ini akan berguna sekali ya. Konsultan-konsultan seperti kami ini yang dari kemarin itu akan berguna untuk pengusaha berkonsultasi sama kami. Thank you Bang. Jadi penasaran karena kemarin 2 narasumber semuanya CPCD, Abang ternyata CPCD juga ya. Jadi ternyata para praktisi ini penting ya Bang ya, certified. Mungkin kalau nggak pernah dituliskan CPCD-nya kita nggak pernah tahu salah satu kemampuannya ya. Bang, ini terakhir nih. Abang ada nggak tips atau trik terkait dengan PKPU ini?
atau mungkin masukan kepada para pengusaha kita yang mengikuti channel kita di BIM Hukum ini. Oke. Tips saya tadi ya, jadi untuk para pengusaha, pertama mentalnya harus disiapkan. Jadi mental orang berhutang sama mental tidak berhutang itu biasanya kelihatan tuh, kalau lagi jalan tuh lagi pusing, lagi diem gitu ya, aduh hutang saya kebayar apa enggak. Pertama mental Anda harus disiapkan, oke? Kenapa seperti itu? Karena saya praktisi, saya mengerti bahwa tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan, dan Anda pada saat memiliki hutang itu sebenarnya masih ada tadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Dua hal itu sebenarnya kalau belum terpenuhi Anda masih bisa bernafas, masih bisa berpikir jernih bagaimana saya menyelesaikan utang itu. Tapi terburuknya tadi tips, kalau misalnya Anda sudah tadi ya, wah saya sudah kena PKPU atau dimohonkan lah, saya dapat panggilan nih, saya dapat panggilan dari salah satu kreditur, dari pengadilan terhadap permohonan kreditur. Anda masih berpikir positif aja, wah kreditur saya berarti masih care sama saya. Oke, ini sudut pandang baru nih. Iya, masih care sama saya karena dia masih memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan dengan baik. Ini koridor hukum, undang-undangnya ada. Tidak bisa secara frontal, sporadis atau apa gitu tadi, si kreditur itu membabi buta, menggunakan debt collector, tidak. Justru ini udah ada ruangnya. Nah, tips saya, pertama mental Anda harus baik, gunakan pendamping atau penasihat hukum yang baik, dan Anda persiapkan jika ternyata Anda kena status PKPU, Anda persiapkan proposal perdamaian dengan baik, realistis, dan penuh kewajaran sehingga usaha Anda sudah bisa terpenuhi lah unsur penyelesaian hutangnya dan penyelesaian usahanya demi membayar hutang. Nah, jadi tips saya yang paling penting mental harus disiapkan dan mental harus juara supaya menyelesaikan utang Anda. Udah gitu. Baik, terima kasih Pak Igor. Jadi kita udah dengar dari narasumber bahwa ternyata PKPU itu bukan sesuatu hal yang sangat menakutkan. Iya, tidak. Tapi PKPU merupakan salah satu solusi terbaik yang menyeluruh terhadap hutang-hutang yang dimiliki oleh para debitur. Nah, ini tadi saya sampaikan ya tips-tipsnya yang mungkin disampaikan secara psikologi. Perusahaan atau mungkin pengusaha yang dimohonkan PKPU nggak perlu terlalu takut ya, karena ini tadi sudut pandang menarik, karena dikatakan ini adalah bukti care-nya kreditur. ini beda nih, malah hadapi dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman ya. Dan saya yakin ketika teman-teman yang atau para pengusaha yang menonton podcast kita BIM Hukum ini pasti ada bertambah wawasannya. Dan satu lagi Bang Igor ya, bukan setahu saya, salah kami kok. Kami di bidang hukum Kadin DKI Jakarta, khusus untuk anggota Kadin, ya kan, terutama DKI Jakarta, kita punya tempat namanya pojok hukum, di mana teman-teman bisa datang untuk berkonsultasi, bisa bertanya-tanya sama anggota-anggota kami, dan itu adalah bukti pelayanan kami ya di bidang hukum Kadin DKI Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih Bang Igor untuk boleh hadir pada hari ini, dan kita berharap podcast ini bermanfaat. Baik, sampai jumpa lagi di dalam episode berikutnya. Salam hormat.